Ini soal agama, apalagi dengan menetapi satu kitab. Jadi kita nanti akan bahas satu kitab khusus yang istilahnya itu kalau dalam dunia pendidikan Islam disebut dengan talaki. Talaki. Talaki itu hampir sama dengan face to face. Wajah ketemu wajah. Kalau sekarang orang dunia pendidikan kita dibatasi secara online, dan itu kalau menurut agama, kacamata agama itu tidak melengkapi. Tapi kita dalam kondisi darurat sekarang, tidak melengkapi rukun dari menuntut ilmu. Karena rukun menuntut ilmu itu salah satunya, di samping ada yang memberi materi, dia ada beberapa ini ustazah, para asatiz, ustaz dan ustazah. Rukun menuntut ilmu itu setidaknya di dalamnya itu ada yang memberikan materi, kemudian ada yang menerima materi, kemudian ada materi yang diberikan, itu teks atau kitab yang akan kita baca. Kemudian kondisi yang tiga ini, dia berkomunikasi harus bil muwajahah. Istilahnya bil muwajahah, berhadapan, face to face. Face to face. Dengan berhadapan itu, transfer keilmuan itu akan lebih terasa. Ada sebuah syair yang selalu kita ulang-ulang ini untuk di beberapa majelis. Pentingnya talaki. Apa bunyi syairnya? May ya'khuzil ilma bi syaikhin musafahah yakun 'aniz zaygi wat tashifi fi haram wa man kana akhizal lil ilmi min suhufin fa ilmuhu 'inda ahlil ilmi kal adam. Ini syair ya, istilahnya kalau dalam dunia sastra Arab, kalau dikitakan syair bahasa Indonesia, kalau dalam konteks sastra Arab syair. Kalau dibaca syair, itu tukang penyair maknanya dalam bahasa Arab. Syair, sebuah rangkuman puisi. Orang Arab ini suka berpuisi. Nah, may ya'khuzil ilma bi syaikhin musafahah. Siapa yang mengambil ilmu dengan seorang guru secara musafahah, berhadapan, yakun 'aniz zaygi wat tashifi fi haram, maka niscaya dia akan terbebas dari kesalahan dan kekhilafan. Ini sebenarnya logis sekali. Ketika kita berhadapan, kalau ada yang rasanya ragu, langsung kita dapat bertanya. Sedangkan kunci ilmu itu adalah bertanya, as-su'al, bertanya. Nah, lalu sebaliknya apa? Wa man kana akhizal lil ilmi min suhufin fa ilmuhu 'inda ahlil ilmi kal adam. Siapa orang yang hanya mengambil ilmu melalui lembaran kertas, dia hanya baca sendiri, tapi tidak diiringi dengan bertanya misalnya, tidak diiringi dengan menuntut secara mendalam dengan seorang guru pakarnya, atau sebelumnya tidak ada dia belajar pada bidang itu, hanya sekedar min suhufin, dari hanya sekedar bacaan saja, fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adam, maka ilmu orang itu menurut ahli ilmu maka dianggap zero, adam dianggap tiada, Jadi ini syair ini selalu biasanya kalau yang suka baca kitab klasik, yang kitab ulama-ulama dulu, selalu diletakkan pada mukaddimah. Pada mukaddimah. Apa gunanya? Supaya pembaca itu lebih menetapkan atau menegaskan pada dirinya betapa pentingnya kita bil muwajahah ini, face to face ini. Face to face. Nah, itu bagian yang kita rasa penting sebagai mukaddimah kita, dan kita sangat bersyukur sekali sekolah kita SDIT Al-Fatih secara rutin akan meluangkan waktu kita bersama untuk saling berdiskusi. Kalau kita istilahkan saling berdiskusi.
dan kita pilih yaitu bagian akidah, bagian tauhid ini. Nah, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai pembahasan kita akan gunakan pertemuan pertama ini sebagai mukaddimah. Mukaddimah itu pengantar. Pengantar. Ibaratkan anak tangga ini para asatidz. Kalau naik tangga itu ya mulai dari tangga pertama, tidak langsung lompat tangga ke atas ya. Tidak langsung bahas masalah isbat lafaz. Ada dalam ilmu tauhid itu macam-macam itu. Isbat lafaz, takwil makna, isbat makna, tafwid makna. Kemudian ada kam mufassal, kam mujmal, ada ta'luq suluhi qadim, ada ta'luq tanjizi hadis. Banyak istilahnya itu. Jadi tidak langsung lompat ke atas. Tidak langsung melompat. Jadi harus step by step. Jadi ada mukaddimahnya. Kemudian nanti kita perlahan-lahan, mahlan-mahlan, pelan-pelan kita akan membahas bagian-bagian yang kita sebutkan tadi. Nah, mukaddimah ini penting. Ada sebuah kata mutiara ini yang selalu kita rujuk. Barangkali bisa juga kita hafal secara bersama. Ini boleh kita sebut kata mutiara atau kata-kata hikmah. Kalau di dunia pendidikan, kebetulan kita mengajar di IAIN Bukit Tinggi. Sudah masuk tahun yang ke-7. Selesai pasca sarjana itu tahun 2014. Mengajar calon-calon guru. Satu hal yang kita pesankan kepada calon guru itu, kalau mengajar anak-anak, perbanyak kata-kata mutiara. Anak-anak yang tingkatnya itu misalnya yang belum secara emosi mereka masih labil ya, masa-masa pubertas istilahnya seperti itu. Ya, perbanyak kata mutiara. Jangan berikan teori-teori dulu, teori yang macam-macam. Nah, maka seorang guru itu kita sebutkan di kelas itu harus banyak menghafal kata mutiara. Kata mutiara pertama bisa membuat anak didik itu lebih merasa wah. Oh, ternyata ada kata mutiara seperti ini. Bisa membeli selingan terhadap pelajaran-pelajaran yang agak materi-materi yang agak berat. Nah, ini kata mutiara ini atau kata hikmah yang kita tulis ini hubungannya dengan mukaddimah tadi ya, kita pengantar hari ini. Kenapa penting pendahuluan pengantar itu penting? Nah, ini kita ambilkan dalam kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah fi Suluki Tariqatil Muhammadiyah, di karangan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Beliau dulu ulama besar di Madinah, sekitar 500 tahun yang lampau. Ulama besar di Madinah dan sekaligus menjadi penjaga makam, juru kunci makam Rasulullah di Madinah. Namanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Jadi sebenarnya kita di samping kita baca kitab, kita akan mengenal nama-nama juga nanti ya. Jadi jangan hanya sekedar tahu nama Newton, nama Pythagoras, atau kalau banyak ya ada di matematika ilmu umum. Nah, kita kenal juga tokoh-tokoh dari kalangan umat Islam, ulama-ulama kita yang juga tidak kalah hebatnya. Tidak kalah hebatnya. Ini namanya itu Muhammad bin Abdul Karim Samman. Nah, Muhammad bin Abdul Karim Samman. Nah, kita ulang lagi baca. Man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu. Orang yang cemerlang di awal perjalanannya, niscaya cemerlang sampai akhir kesudahannya. Nah,
Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang cemerlang, asyraqat itu cemerlang ya, seperti matahari yang terbit, asyraqat terbit di ufuk timur itu asyraqat itu, dia terbit, cemerlang, bercahaya. Orang yang cemerlang di awal perjalanannya, bidayatu, bidayah, awal permulaan, asyraqat bi nihayatuhu, niscaya cemerlang pula akhir kesudahannya. Artinya apa? Kalau kita mau bawa ke dalam bahasa kita, para asatidz, tapak kaki pertama menentukan tapak kaki terakhir. Kalau tapak kaki pertamanya itu kokoh, dimulai dengan bismillah, insyaallah sampai terakhirnya, sampai tapak kaki terakhir, insyaallah akan sukses dia. Jadi ini kalimat mukaddimah, kita bahas hari ini mukaddimah. Mudah-mudahan menjadi asyraqat bidayah bagi kita, menjadi permulaan yang cemerlang, sehingga kita sampai kepada akhir. Kalau ini insyaallah berlanjut nanti, nah kita akan mendapatkan sebuah pencerahan. Yang penting itu pencerahan, bukan hanya sekedar ilmu saja. Kalau ilmu kan dia sampai ke otak ya, sampai ke otak. Kalau ngendap dia di situ, ya ngendap saja, tapi tidak turun dia ke hati. Kalau dia turun ke hati, baru dia bisa berupa baru dia bisa bersenyawa dengan kita, dapat kita amalkan. Kira-kira seperti itu ya, tercerahkan. Nah, sebagai mukaddimah kita pada pertemuan pertama, kita akan mengulang membacakan sebuah riwayat hadis. Tapi riwayat ini kita tidak bacakan lafaznya secara utuh. Kita ambil poin-poin penting dari hadis ini. Hadis ini terletak pada Sahih Muslim, hadis nomor 1. Hadis nomor 1, atau pada kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua ya. Hadis yang ketiga. Hadis yang pertama itu tentang niat, kemudian kalau tidak salah yang ketiga mungkin ya. Nah, pada Arba'in An-Nawawiyah, pokoknya bagian yang awal. Nah, kita bacakan secara sederhana riwayat ini. Pada satu ketika, para asatidz, ketika sahabat tengah mengadakan halaqah dengan Nabi. Jadi kalau Nabi itu mengajar dalam bentuk halaqah. Kita kira nanti untuk minggu depan di set seperti halaqah agak lebih rendah, tidak usah tinggi nanti. Kalau ada meja yang rendah ya, rendah. Nah, jadi halaqah Nabi itu ya lingkaran, seperti lingkaran. Nabi di depan, kemudian sahabat itu mengelilingi di samping-samping Nabi. Nah, menurut Syekh Muhammad Amin Kurdi, ini beliau mengatakan bahwa duduknya sahabat, ini cerita tentang duduk sahabat di depan Nabi. Duduknya sahabat di depan Nabi dalam halaqah Nabi itu duduk tawaruk. Tapi tawaruknya berbeda dengan tawaruk salat. Kalau tawaruk salat kan sebelah kanan. Nah, kalau sahabat di depan Nabi itu, menurut keterangan Syekh Muhammad Amin Kurdi itu, duduk tawaruk sebelah kiri. Seperti orang duduk di surau. Duduk di surau. Itu duduk tawaruk sebelah kiri. Itu duduk sahabat di depan Nabi. Ada yang memaknai bahwa duduk yang seperti itu pertama lebih agak tinggi adab. Kemudian secara emosi membuat kita lebih terkontrol dan lebih fokus. Karena duduknya sebelah kiri, misalnya kepala itu miring ke sebelah kiri. Dan kita ketahui bahwa sanubari itu terletak di sebelah kiri. Nanti bisa kita cek itu. Dia ada beberapa ajaran di surau itu yang ketika kita kalau orang dulu kan tidak terlalu memikirkan apa makna yang tersirat. Mereka apa yang diberikan guru itu ya mereka terima. Ternyata ketika sudah kita cek, ternyata punya makna-makna tersendiri dan ternyata ditemukan dalam riwayat-riwayat.
riwayatnya. Contohnya duduk tawaruk tadi, duduk tawaruk. Nah, ada yang lainnya, orang-orang di surau ini cerita kita agak mungkin kita bahasnya tauhid, tapi kita nanti akan lebih perluas dengan wawasan-wawasan yang lain nanti mungkin. Nah, di orang-orang di surau itu sebelum mereka mengadakan ada istilahnya zikir jama'i ya, zikir jama'i. Nah, itu mereka ada diperintahkan atau ada sebuah momennya mereka itu meletakkan lidah ke langit-langit. Nanti kita bahas untuk apa itu dan rangka apa. Tapi ternyata para asatidz, kita pernah dengan Ustaz Ar-Razi dulu tahun 2012 di pertemuan dokter-dokter itu di Tangerang Selatan. Itu para dokter itu menyatakan ketika lidah itu ada seorang dokter menyatakan lidah itu ditekan ke arah langit-langit beberapa lama itu bisa membuat kesehatan kerongkongan kita ini lebih plong. Ini nanti bisa juga kita cek ini, kita tes ini ilmu ini. Coba misalnya kalau batuk, sekarang kan batuk ini ditakuti ya. Sekarang batuk sedikit orang sudah menjarak. Atau bersin sedikit, tidak mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, lari. Nah, kita coba cek nanti, coba diletakkan lidah itu ke langit-langit, tekan ke arah langit-langit berapa lama? Nah, bisa enggak betul enggak itu pelajaran itu? Nah, ini untuk mentesnya nanti. Nah, mentes itu. Nah, jadi sahabat kita kembali pada saat itu duduk di depan Nabi itu seperti lingkaran halaqah. Istilahnya halaqah, Nabi di depan, duduk sahabat di depan Nabi. Menurut satu riwayat itu ya seperti duduk tawaruk sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, ketika itu datang seorang pemuda, seorang laki-laki yang gagah, yang tampan, rambutnya hitam mengkilap, kemudian bajunya bersih, seperti orang asing yang tidak dikenal, tapi dia seperti orang yang bukan datang dari tempat yang jauh. Tidak ada tanda-tanda perjalanannya. Kalau orang tanda perjalanan itu keringat, kemudian debu ya, ada padang pasir ya, dan lain sebagainya. Ini tidak, langsung duduk di depan Nabi. Nah, ini kan hadis tentang Jibril ini ya. Jibril duduk di depan Nabi, meletakkan lututnya ke lutut Nabi. Para sahabat ini heran. Wah, siapa ini yang berani-berani seperti itu? Nah, tadi Jibril yang sedang memberikan pelajaran agama. Ada 5 pertanyaan para asatidz yang diberikan, tapi yang berkaitan dengan ilmu itu, itu ada tiga. Yang pertama, Jibril yang sedang menyamar itu bertanya tentang iman. Ma huwal iman? Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, iman. Pertanyaan pertama itu tentang iman. Ma huwal iman? Kemudian pertanyaan yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Jadi ada 3 poin dari hadis itu yang penting bagi kita, yang ditanyakan Jibril kepada Nabi Muhammad dalam rangka mengajarkan sahabat yang hadir di dalam majelis itu. Pertama bertanya tentang iman. Ma huwal iman? Apa itu iman? Yang kedua bertanya tentang Islam. Ma huwal Islam? Yang ketiga bertanya tentang ihsan. Ma huwal ihsan? Ihsan. Nah, jadi kita akan mulai dari sini para asatidz. 3 pertanyaan ini kemudian oleh para ulama itu diejawantahkan ke dalam 3 macam ilmu. Jadi kalau iman itu dijawab Nabi dengan rukun iman yang 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Rasul, iman kepada hari kemudian, iman kepada qada baik dan qada buruk. Nah, itu diejawantahkan dalam ilmu tauhid.
Di hadisnya sahabat bertanya, Jibril bertanya tentang iman, mahwal iman. Tapi oleh ulama yang ada di kemudian hari itu diejawantahkan, direalisasikan pertanyaan Jibril itu dengan mempelajari apa yang disebut dengan ilmu tauhid. Nah, inilah para asatiz yang perlu kita pahami bersama mungkin, dan perlu kita ingat bersama bahwa Nabi Muhammad SAW beliau meninggalkan Al-Quran sebagai warisan, kemudian meninggalkan sunnah. Nah, kalau kita bahas sunnah ini kan banyak pula. Dari segi sifatnya ada qauli, ada fi'ili, ada takriri. Dari segi dari mana sunnah itu ada yang marfu', ada yang mauquf, ada yang maqtu'. Dari segi banyak rawinya ada ahad, ada yang mutawatir. Kemudian macam-macam. Dari segi sifatnya atau penilaian tentang sanadnya itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, banyak itu. Jadi ada Al-Quran kemudian sunnah. Nah, itu merupakan poin-poin penting dari ajaran agama kita, agama Islam. Nah, tapi kemudian dari Al-Quran dan sunnah ini para ulama sudah membuat klasifikasi. Jadi ulama ini mereka itu hadir, mereka itu ada untuk mengajarkan, transfer, juga membuat klasifikasi. Nabi tidak memberi klasifikasi. Tidak Nabi sebutkan ini fikih ya, tidak ada seperti itu. Tak ada. Ini tauhid, tidak ada. Ini kemudian adalah bagian akhlak atau adab, tidak ada pula seperti itu. Ini kalau belajar bahasa Arab ada ilmu nahu. Ini bagian couplingnya nahu, tidak. Tapi Nabi secara menyeluruh memberikan ajaran-ajaran itu. Tapi kemudian ulama yang ada setelah itu membuat klasifikasi. Nah, muncul pertanyaan, untuk apa klasifikasi ini? Limadha? Kenapa dia mesti ada klasifikasi ini? Ini tauhid, ini fikih, ini tasawuf, tazkiyatun nafs, ini ilmu nahu, ini tafsir. Untuk apa klasifikasi itu? Itu gunanya untuk mempermudah kita. Permudah. Karena kita hari ini, para asatiz, kita sudah jauh masa kita dengan Nabi. Masa Nabi. Kalau sahabat tidak perlu klasifikasi itu, karena sahabat langsung menyaut dari Nabi. Mereka dapat memberikan dapat langsung menerka. Kalau ini couplingnya fikih, ini couplingnya bagian tafsir, ini couplingnya itu adalah bagian ilmu tauhid. Mereka dapat mengetahui itu secara langsung, Sedangkan kita hari ini 1400 tahun setelah Nabi, pemikiran kita itu sudah banyak yang mengisi yang lain. Kadang-kadang tidak kosong, sudah banyak urusan dunia. Kalau sudah berkeluarga ini ada macam-macam ya, macam-macam. Apalagi kalau kita punya usaha, macam pula pemikiran kita dan lain sebagainya. Nah, sehingga tidak murni untuk fokus kepada bagian agama. Maka inilah gunanya para ulama membuat klasifikasi supaya kita hari ini mudah memahami agama. Apalagi berkaitan dengan yang namanya usul dan furu'. Karena di sini banyak perbedaan para asatiz. Ini nanti mungkin jadi bagian diskusi kita nanti. Agama itu ada yang usulnya, ada yang furu'. Ini banyak sekali menjadi bahan diskusi, apalagi di media sosial. Kalau di media sosial kan macam-macam, siapapun bisa bicara kan, siapa bisa bicara tanpa pandang latar belakang pendidikannya, tanpa memandang latar belakang pendidikannya. Nah, ada usul yang pokok dari agama. Bagian usul itu yang tidak boleh berubah, sifatnya stagnan. Tidak bisa dia berubah, dia sabit. Bisa berubah. Salat subuh 2 rakaat tak bisa diganti jadi 3 rakaatnya.
karena dia bersifat usul. Pemahaman kita bahwa Allah itu adalah esa, itu adalah usul. Tidak boleh disebut misalnya dibagi-bagi jadi 3, jadi 5 dan lain sebagainya, tidak bisa. Itu adalah coupling yang disebut dengan usul pokok. Ini tak boleh berubah walaupun zaman berganti, musim bertukar. Ini yang disebut orang Minang itu tak lapuk di hujan, tak lokang di panih. Yang usul ini, yang usul ini. Bagian pokok dari agama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kemudian pada sisi yang lain ada yang namanya furu'. Furu' itu cabang. Kalau usul itu pokok ibaratkan akar. Usul itu pokok, akar. Nah, sedangkan yang disebut dengan furu' itu adalah cabang, dahan-dahan dari sebuah batang kayu sebagai contoh. Nah, sedangkan untuk yang furu' dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Inilah yang disebut agama Islam itu, dia bisa dalam setiap kondisi dan keadaan. Misalnya masalah rokok kan, hukum rokok misalnya, tidak ada di masa penjelasan pasti qat'inya, tidak ada. Tapi kemudian ulama berbeda pendapat mengenai itu furu'. Dan dalam hal furu' kita boleh berbeda. Disitulah yang disebutkan perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita. Walaupun banyak orang mengatakan hadis ini dhaif macam-macam, tapi secara makna dia sahih. Nah, sedangkan yang usul itu yang kita sepakati. Dan Nabi sudah mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak akan sepakat umatku dalam kesesatan. Nah, jadi ada masalah furu', hukum rokok tadi. Berbeda pendapat. 3 itu hukumnya para asatidz. 3. 1 membolehkan, bahkan mengatakan ada manfaat di dalamnya itu. Kalau yang tidak, yang bagian yang apa tuh langsung apa manfaatnya itu. Manfaatnya. Tapi memang ada itu pertama itu. Yang kedua mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram karena ada di dalamnya itu zat yang bisa merusak secara ilmiah, secara ilmu kesehatan. Ada nikotin ya, ada tar. Nah, di sisi yang lain pendapat selainnya ada yang makruh. Nah, ini yang umum. Yang umum mengatakan makruh, yang lebih banyak ya, pendapat yang banyak terutama di daerah kita mengatakan hukumnya itu makruh. Ada yang mengatakan makruh tanzih. Nah, karena dia memberi mudarat, betul, tapi mudaratnya itu kadang-kadang tidak langsung mutlak. Contohnya apa? Ada kakek-kakek usianya ada disuliki itu ya 100 tahun, rokoknya gudang garam. Sekian kotak per hari. Tak pernah TBC. Nggak ada. Nyantai saja dia ke sawah. 100 tahun masih panjat gunung itu buat itu. Tapi dia makanya alami ya. Makanya alami, sayurnya itu tidak ada yang tambahan-tambahan bumbu macam-macam. Nah, jadi itu yang bagian yang makruhnya mungkin itu. Makruh. Tapi itu terserah kita mau pilih yang haram, mau pilih yang makruh, mau pilih yang boleh-boleh saja. Nah, kalau tak merokok tak terbuka pikiran. Nah, itu disilakan. Itu bagian furu' dan kita boleh berbeda di dalamnya. Jangan nanti kalau usul itu kita tak boleh berbeda. Dia pokok. Kalau yang furu' sifatnya dia berkembang situasi dan kondisi, kita boleh berbeda. Jangan salah nanti. Bagian usul biarkan saja orang itu. Pas bagian furu' kita katakan orang itu kamu udah Islam lagi. Padahal itu furu'. Nah, ini hal yang perlu dibedakan. Nah, kita ulang lagi, kita kembali kepada pembahasan itu. Ada 3 poin yang diajarkan Jibril secara tidak langsung dalam pertemuan dengan Nabi itu. Pertama tentang iman. Iman kemudian diejawantahkan oleh para ulama itu ke dalam yang disebut dengan ilmu tauhid. Untuk belajar rukun iman, untuk belajar bagaimana keimanan itu dengan belajar tauhid.
tauhid. Jadi kita sudah lebih mudah. Lebih mudah sekarang sudah dibuatkan onggok-onggok, ibaratkan ada onggok 1, onggok 2. Andaikan kita ada seperti itu ulama memberikan baktinya untuk kita hari ini, mungkin kita tidak jelas. Belum tahu kita bagaimana cara sujud mungkin, karena masih meneliti hadis kan. Belum lagi belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i 20 tahun belajar bahasa Arab. 20 tahun orang Arab belajarnya bukan di kota tapi di suku Bedui, di tengah padang pasir belajar bahasa Arab murni. Kapan kita mau sujud? Kita mau sujud kalau seperti itu. Nah, jadi ada ilmu tauhid sebagai kapling pertama. Nah, dan menariknya ini para asatiz, ini sebagai tambahan wawasan, ada ulama itu yang saking ingin menumpahkan ilmu agama, menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, mengarang kitab untuk kita hari ini, sampai mereka tak sempat untuk berkeluarga. Namanya adalah al-ulamaul uzab, ulama yang menjomblo. Apa pula hukumnya menjomblo? Nikah sunnah. Jadi ada ini wawasan kita. Ulama uzab. Uzab itu maknanya man laisa lahu zawaj. Orang yang tak punya pasangan hidup. Tak sempat dia memikirkan istri. Tak sempat dia memikirkan suami lagi. Kenapa? Karena untuk lebih fokus dalam bidang ilmu. Itu mungkin pertanyaan lagi nanti. Oh, kok tak menikah? Kalau tak menikah berarti tak mengikut sunnah, berarti kena menikah itu adalah sunnahku. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Tapi yang menjadi poin penting kita, bahwa ulama ini mereka betul sungguh-sungguh mengarang kitab-kitab agama, menafsirkan Al-Quran, kemudian memberikan syarah terhadap hadis, itu untuk kita hari ini. Dan kita harus hargai mereka dengan mempelajari ilmu mereka, bukan yang lain-lain. Contohnya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kan nasir sunnah. Makamnya dibom ya di Syria itu, ketika masih ada pemberontak di situ kemarin itu. Nah, nasir sunnah. Umur beliau sekitar 50 tahun, tak menikah. Tapi karangan-karangannya sampai sekarang, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, ada kitab beliau yang tebal itu 27 jilid. Kita punya itu Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Mana ada orang sekarang yang menulis tebal itu, yang sampai begitu fokusnya menulis. Tapi beliau sempat tidak beristri untuk kita hari ini. Itu perjuangan itu orang-orang dulu. Macam-macam ulama ini, Ustaz. Betul. Ada Imam Sibawahi ahli nahu, ditalaknya istrinya. Talaknya. Kenapa? Dibakarnya buku oleh istrinya. Ya. Imam Sibawahi itu kan gagah ya. Sampai-sampai gurunya yang laki-laki itu kalau mengajar dia, ini untuk mata. Gagah, orang Persia ya. Imam Sibawahi. Menikah dia satu kali. Ternyata siangnya menikah, malamnya masih baca buku. Tak ingat dia bahwa dia siang tadi sudah menikah. Sudah akad nikahnya. Siangnya dia pergi, ternyata istrinya cemburu kepada buku-buku itu, bakar semua. Langsung ditalaknya. Hanya ada satu kitab beliau itu yang bebas dari kebakaran. Al-Kitabus Sibawahi, kitab sucinya ilmu nahu. 5 jilid semuanya. Itu kebetulan diselamatkan oleh muridnya Al-Akhfas. Kalau enggak, mungkin tak ada lagi sisanya, mungkin dibakar istri. Di macam-macam nih ulama-ulama ini. Tapi membuat kita menjadi takjub. Begitulah mereka dalam perjalanan hidup mereka. Jadi tidak seperti mungkin selama ini pikiran kita, mereka itu jalannya lurus saja, sekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ternyata tidak semudah itu mereka itu. Nah, iman diejawantahkan dalam tauhid. Kemudian Islam, kalau Islam dijawab pertanyaan Jibril itu mahwal Islam, dijawab oleh Nabi Muhammad dengan rukun Islam yang 5. Mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian haji. Nah, itu.
syahadat, solat. Nah, para ulama kemudian mengajarkan, memberikan, menjawantakan untuk mempelajari Islam itu, yaitu dengan mempelajari ilmu fikih. Mempelajari Islam itu dengan mempelajari fikih. Fikih, karena dalam fikih itu kita belajar bagaimana cara kita salat, bagaimana cara kita berwudu, di mana letak memasang niat itu. Itu dalam fikih. Nah, kemudian yang terakhir, ihsan. Dijawab Nabi dengan sebuah kalimat, kalimatnya itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kita pasti tidak dapat melihat Allah. Yakinilah ketika itu Allah pasti melihat engkau. Jadi betul-betul kita itu kalau dalam solat, dalam ibadah kita, betul-betul kita berhadapan. Kalau orang berhadapan biasanya adabnya tinggi. Biasanya contohnya di depan orang tua. Kalau di belakang orang tua mungkin ada anak-anak itu yang main game ya, belajar online tapi main Mobile Legend misalnya, atau main cacing-cacing itu ya. Tapi kalau di depan orang tua, ada langsung ditutup itu, buka ruang guru misalnya. Ruang guru. Nah, jadi kalau berhadapan itu tinggi adab. Nah, jadi ihsan itu apa? Ya, untuk bagaimana seorang hamba itu betul-betul merasakan ibadah ubudiyahnya itu seperti berhadapan. Karena memang kita selalu dilihat Allah, ditengok Allah Subhanahu wa taala, dipandang. Pandang gerak-gerik kita, bukan hanya itu, sampai ke dalam hati kita. Lintasan-lintasan hati. Nah, para ulama kemudian untuk mempelajari ihsan, menggapai ihsan itu menurut ulama yaitu dengan mempelajari yang disebut dengan ilmu tasawuf. Mempelajari ilmu tasawuf. Tapi tasawuf ini banyak pula qala wakilanya. Kata si fulan, kata si kami diskusi dengan ustaz tadi di kampung, ada yang mengatakan tasawuf itu ilmu kebal katanya. Ilmu kebal, ilmu berjalan di atas air, ilmu berjalan di atas dinding, cicak. Atau menjadi Kasper, hantu, hilang-hilang. Nah itu pandangan yang keliru. Jadi tasawuf itu man safa qalbuhu, orang yang bersih hatinya. Yang bersihkan hati, bukan ilmu kanuragan. Itu namanya ilmu hikmah. Tapi sebagian masyarakat memandangnya seperti itu, sehingga orang-orang ketika disebut kata tasawuf ini langsung ngeri. Yang teringat apa? Yang teringat langsung film-film itu ya, terbang, menghilang, jalan di atas, macam-macam, kebal peluru dan lain sebagainya. Nah, itu couplingnya ilmu hikmah lain lagi itu. Kalau tasawuf itu bagaimana hilang dengki, hilang sifat takabur, khianat, muncul sifat sabar, muncul sifat tawadu, tawakal. Selama ini kita sebut kan tawakal, menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada kita, menyerah kepada Allah. Tawakal tu ala Allah. Tapi apakah sudah sampai ke hati sanubari tawakal kita itu? Kenapa kita masih galau ketika ada uang misalnya? Galau ada uang. Ini zaman corona, job kurang misalnya. Kenapa kita masih galau tanya itu? Berarti tawakal kita belum paripurna. Kalau belum paripurna harus belajar tasawuf berarti supaya membuat paripurna. Bagaimana tawakal itu mesti dijalankan. Jadi bukan ilmu yang macam-macam. Dan kita mesti meluruskan atau membuka pandangan itu pada sebagian orang yang menyangka bahwa tasawuf itu ya ilmu kanuragan, ilmu menghilang, terbang dan lain sebagainya. Bukan itu. Tasawuf itu untuk membersihkan hati. Bersihkan hati. Disebut orang keramat, kan ada orang keramat ya, mempunyai bermacam kepandaian itu, tapi dalam tasawuf itu keramat yang paling tinggi itu adalah istiqomah. Istiqomah itu yang sulit. Istiqomah yang sulit. Bagaimana kita teguh pendirian? Istiqomah.
Kata Ibnu Athaillah, istiqamah khairum min alfi karamah. Satu kali orang istiqamah lebih baik dibandingkan 1000 keramat. 1000 keramat. Kalau menghilang itu iblis lebih cepat hilangnya, sekejap mata hilangnya. Kalau itu, tapi apakah iblis istiqomah ketika disuruh diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam, padahal dia sudah ribuan tahun beribadah? Enggak, dia enggan dan takabur kan, aba wastakbar itu. Nah, kita kembali, ini mukaddimah saja, tapi sudah hampir 1 jam ya. Iman dengan mempelajari tauhid, Islam dengan mempelajari fikih, kemudian ihsan dengan mempelajari tasawuf. Inilah 3 macam ini menurut ulama, lagi-lagi kita berpedoman kepada ulama, karena ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, bahwa ilmu yang 3 ini fardu ain untuk dituntut bagi setiap mukallaf. Ilmu yang 3 ini fardu ain dituntut bagi setiap mukallaf. Tapi ada batasannya para asatis, tidak semua pula. Belajar fikih harus tahu pula kita bagian aul dan rad pada bagian ilmu faraid, tidak pula sampai itu. Ada bagian-bagiannya itu kadar-kadarnya. Kadar fardu ainnya sampai di mana? Ada kadar tertentunya. Nah, ini fardu ain ini. Nah, yang pertama kali dari ilmu yang 3 ini adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Nah, karena ini pondasi. Ibaratkan sebuah batang kayu, atau buat pedang kayu. Ini mohon maaf seperti brokoli. Seperti brokoli. Tidak pandai melukis. Batang kayu. Nah, ada akarnya. Nah, akarnya itu yang kemudian merupakan tauhid. Tak mungkin ada batang, tak mungkin ada ranting, tak mungkin ada buah kalau akarnya tak ada. Nah, mustahil menurut akal. Mustahil. Nah, akarnya itu adalah tauhid. Kemudian dahan, kemudian rantingnya itu adalah fikih. Bagaimana pengamalan kita mengijawantahkan, menzahirkan tauhid kita kepada Allah dalam salat, dalam zakat, dalam puasa. Maka itu adalah fikih. Lalu batang kayu ini berbuah. Buah ini yang kemudian menjadi ihsan, dan itu adalah diijawantahkan dalam tasawuf. Kalau batang kayu itu tak berbuah, orang mungkin pergi menengok batang kayu itu untuk berteduh saja. Dia dianggap sebagai batang kayu yang sempurna, pohon yang sempurna. Kalau ada buah baru dia sempurna. Maka ini adalah tasawuf. Jadi 3 macam ilmu ini, ilmu yang 3 ini fardu ain kita tuntut. Fardu ain itu apa makna fardu ain? Fardu dibagi 2. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain, setiap diri kita itu mempunyai kewajiban untuk mempelajarinya. Nah, ada satu segi lagi yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu setiap jiwa tidak wajib, tapi cukup 1 orang dalam satu kawasan kampung itu, kalau sudah mempelajari, lunas hutang yang lain. Nah, contohnya apa? Belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar hadis, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kita akan mulai dari tauhid ini. Ini sekedar mukaddimah kita saja. Sudah hampir dekat 1 jam. Mungkin ada di antara para asatis yang ingin bertanya mengenai mukaddimah kita ini. Mungkin kita buka sesi pertanyaan. Kita sharing saja, berdiskusi. Nanti kalau kita belum mendapatkan jawaban, nanti kita hutang dulu berarti. Masih ada minggu depan. Nah, silakan. Falyatafaddalu, silakan.
Nah, ada 5, kita tidak terlalu yang penting ada bagian yang 5 itu, yang selain yang 3 ini tentang sa'ah, tentang hari kiamat, tentang hari kiamat. Yang sisa satu lagi kita tidak terlalu ini. Yang penting bagi kita fokusnya yang 3 ini saja dulu, yang 3 ini. Jadi ada tentang sa'ah, tentang hari kiamat satu di situ. Okay. Tapi yang berkaitan dengan ilmu, yang kita ngomong ilmu yang selalu diulang-ulang, dibaca, disebutkan, disyarah oleh ulama, itu yang 3 ini, tentang iman, kemudian Islam, kemudian tentang ihsan. Nah itu hadisnya itu cukup panjang, itu yang bagian paling panjang dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu, hadis tentang Jibril. Nah, untuk kitab yang akan kita bahas itu kitab As-Sanusiyah, ya. Sanusiyah, nanti mungkin kita sharekan PDF-nya ke Ustaz kita. Jadi dalam Sanusiyah itu nanti kita teksnya bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Kita mulai mungkin mengulang-ulang lagi pelajaran bahasa Arab, makna, ya. Lafaz per lafaz kita terjemahkan, kemudian kita berikan penjelasan dan diskusi-diskusi mengenai teks tersebut. Kita di Masjid Gadang Balenan 2 itu 3 kali pertemuan itu baru sekitar 5 baris yang dibaca. Jadi banyak sekali hal yang perlu dijabarkan karena dia akan berkaitan dengan hal-hal yang lain. Kita juga bicara fikih, kita bicara bahasa Arab, kita bicara tentang kondisi kekinian, muskilah al-mu'asirah, perkara-perkara masa kini, kontemporer dan lain sebagainya. Jadi As-Sanusiyah, kitab itu sudah lebih 500 tahun dan sampai sekarang masih menjadi salah satu yang dibahas di Universitas Al-Azhar, di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia yang basicnya tradisional. Itu selalu membahas kita itu, termasuk bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di Asia Tenggara, ya, secara umum. As-Sanusiyah 500 tahun yang lampau. Dan kitab ini sangat berjasa ini untuk memperkenalkan ilmu tauhid di wilayah kita, di negeri kita Sumatera Barat. Islam masuk, maka kitab-kitab pertama dari ilmu tauhid yang tersebar itu adalah As-Sanusiyah. Jadi sama dengan tuntunan solat lengkap, ya. Buku yang paling bestseller itu, mega bestseller itu kan tuntunan solat lengkap Muhammad Rifai. Lama tahun 70 sampai berapa, sudah ratusan kali cetak, ya. Kalah novel-novel. Kalah. Nah, begitu, itu tanda buku itu berkah. Kalau dia tidak hilang di telan masa, tidak dilupakan orang, tanda berkah, pengarangnya ikhlas. Tapi kalau sebentar saja kemudian tidak ada lagi disebut orang, wah, itu menguji sebuah buku itu apakah dia itu cocok dijadikan pedoman. Ujinya itu adalah diuji oleh masa dan waktu itu sendiri. Kalau hilang di telan zaman, berarti itu tidak teruji, berarti tidak mu'tamad untuk dipegang. Jadi kitab Sanusiyah sudah 500 tahun. Entah di mana kita waktu itu. Entah di mana kita waktu itu. 500 tahun yang lampau, sampai sekarang masih dicetak, masih dipelajari, bahkan di kampus-kampus besar seperti Universitas Al-Azhar, itu masih menjadikan bahan talaki para masyaikh di sana. Di sana. Jadi tidak perlu diragukan, yang berarti bukan tulisan yang ditulis baru kemarin, enggak. 500 tahun sudah diuji oleh waktu, sudah diuji oleh berbagai masa dan kondisi, dan masih tetap akses dipakai sampai hari ini. Nah, waktu kita 1 jam, Ustaz, ya. Kita cukupkan mungkin, sudah 1 jam untuk pertemuan perdana kita, dan mungkin nanti kita akan melalui Ustadz, selain buku PDF-nya, kita akan buatkan tema-tema yang mungkin akan menjadi bahan diskusi. Sekarang banyak diskusi mengenai tauhid itu, apalagi keterbukaan media saat sekarang ini, orang bisa berkomentar apapun, orang menulis siapapun bisa. Banyak hal-hal yang mungkin meragui kita,
kemudian membuat hal yang bertolak belakang dengan pengetahuan umum yang telah kita peroleh waktu kecil mungkin misalnya, dan itu bisa kita diskusikan di sini. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin memantapkan pengamalan atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.